Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab DLABS yang kami hormati. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu melalui pembelajaran ini untuk kembali mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, yang mana pada kali ini kita akan membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama, pelajaran yang ke-13. Kita akan bahas ini pelajaran 13 jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Namanya ikhwan wa akhwat, silahkan dilihat kitabnya atau melihat ke monitornya, layar monitornya atau Androidnya. Mari kita lihat, kita baca bersama-sama. Pada pelajaran ke-13 ini ada 3 bagian. Ada bagian alif, nanti ada bagian ba, kemudian ada bagian jim. Mudah-mudahan bisa selesai sekalian kita baca dan kita pahami bersama-sama. Bagian alif terlebih dahulu, mari kita baca ya. Mari kita baca bersama-sama. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Hum min Amrika. Ahum zumalauka? Naam, hum zumalai. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Wa man haula'ir rijalul kisaru? Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Dhahabu ilal mat'ami. Nah, ya ikhwan wa akhwat, mohon perhatikan membacanya. Silakan diulang-ulang. Nah, sekarang kita baca ulang dan kita terjemahkan dan kita jelaskan yang perlu dijelaskan. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Perhatikan, man adalah isim istifham untuk akil, berakal. Kata tanya untuk yang berakal. Nah, haula'i adalah isim isyarah. Isim isyarah untuk dekat, untuk jamak. Bisa mudzakkar, bisa muannas. Diartikan mereka ini. Jadi isim isyarah untuk yang dekat,
untuk jamak banyak, bisa mudzakkar, bisa muannas. Nah, al-fityatu. Perhatikan dulu, al-fityatu jamak dari fata. Jamak dari fata. Kita lihat mufradnya ya. Lihat di halaman 70. Lihat, fatan. Fatan. Jamaknya adalah fityatun. Fityatun. Fityatun jamak. Jamak apa ini? Jamak taksir. Jamak taksir. Mufradnya fata atau fatan. Kenapa sebut jamak taksir? Karena memahami perubahan dari mufradnya. Nah, kembali. Nah, terus al-fityatu sebagai apa? Kedudukannya, jabatannya. Maka dia sebagai badal. Dia isim didauli alif lam terletak setelah isim isyarah. Al-fityatu artinya para pemuda. Nah, kemudian at-tiwalu. At-tiwalu ini juga jamak. Apa mufradnya? Kita lihat ke bawah. Kelatihan pertama, at-tiwal. Itu jamak dari tawil. Jadi mufradnya tawilun. Jamaknya apa? Tiwalun. Berarti ini jamak taksir. Tawilun, tiwalun. Nah. Kemudian, apa kedudukan untuk jabatan dari at-tiwal? At-tiwal, tawil artinya yang panjang. At-tawil yang panjang. Tiwal yang panjang-panjang. Berarti ini kata sifat ya. Dia kata sifat. Terus apa lagi? Dia memiliki persamaan dengan sebelumnya. Yaitu sama-sama jamak. Terus sama-sama ma'rifat didoi alif lam. Sama-sama mudzakkar. Mudzakkar. Ingat, al-fityatu itu mudzakkar, bukan muannas. Al-fityatu jamak dari al-fata. Al-fata mudzakkar. Nah, berarti at-tiwalu sebagai na'at. At-tiwalu sebagai na'at. Kemudian al-fityatu badal dan man'ut. Badal dan man'ut. Nam ya ikhwan wa akhwat. Ya harfu nida, huruf panggilan. Aliyu munada. Aliyu munada maka tidak ditanwin. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Siapakah mereka? Siapakah mereka para pemuda yang tinggi-tinggi itu, wahai Ali? Maka dijawab, hum tulabun jududun. Hum, mereka. Lihat, hum adalah domir. Untuk pihak ketiga, untuk jamak, untuk mudzakkar. Kalau mufrad huwa. Kalau jamak hum. Jadi hum untuk mereka, banyak orang, laki-laki dan pihak ketiga. Hum dhamir. Dhamir terletak di awal kalimat. Terletak di awal kalimat. Apa kedudukannya atau apa jabatannya dia dalam kalimat? Maka dia sebagai mubtada. Isim dhamir terletak di awal kalimat, maka mubtada. Nah, ya ikhwan, mohon perhatikan. Tulabun sekarang. Tulabun ini juga jamak taksir. Apa mufradnya? Lihat ke bawah. Mufradnya adalah talibun. Lihat latihan pertama. Halaman berapa? Halaman 69. Talibun jamaknya tulabun. Talibun jamaknya tulabun. Nah. Sekarang
tulabun sebagai apa? Jabatannya atau kedudukannya. Maka kita katakan tulabun sebagai khobar. Karena penyempurna dari mubtada, dari hum. Mereka tulabun. Mereka para siswa. Nah. Kemudian jududun. Jududun ini juga jamak. Apa mufradnya? Mufradnya adalah, lihat halaman 70. Latihan pertama. Mufradnya adalah jadidun. Jadidun mufradnya. Jamaknya jududun. Jamaknya jududun. Jadidun, jududun. Ya, jadidun, jududun. Nah. Terus sekarang kita bicara apa jabatan atau kedudukan dari jududun. Maka kita jawab, dia ini adalah kata sifat. Jadid artinya yang baru. Mereka para siswa yang baru-baru. Mereka para siswa yang baru-baru. Berarti jududun kata sifat. Terus apakah memiliki persamaan dengan sebelumnya? Ia punya. Sama-sama jamak taksir. Sama-sama mudzakkar. Apalagi sama-sama nakiroh atau tidak didahului alif lam. Berarti jududun nat, tulabun man'ut. Sehingga dari sini tulabun dia punya dua jabatan. Pertama sebagai khobar, kedua sebagai man'ut. Khobar dan man'ut. Nah, baris ketiga ya ikhwan. Min ainahum. Min ainahum. Dari mana mereka? Hum sama dengan di atas ya, sudah dibahas. Dari mana mereka? Hum min Amrika. Hum min Amrika. Perhatikan hum, domir, terletak di awal kalimat. Apa jabatannya? Apa kedudukannya? Maka hum sebagai mubtada. Hum sebagai mubtada. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Apakah mungkin min khobar? Min artinya dari atau Amrika khobar? Tidak mungkin. Kalimatnya nggak sempurna. Maka khobarnya adalah gabungan dari huruf jar dan isim setelahnya. Yaitu min Amrika. Min Amrika. Min Amrika. Khobar yang berupa sibuhul jumlah. Khobar yang berupa sibuhul jumlah. Kemudian Amrika. Siapa tahu ini isim apa? Amrika disebut isim apa? Isim maqsur. Masih ingat si maqsur? Masih ingat enggak apa itu isim maqsur? Kita lihat isim maqsur di buku pelajaran nahwu sharaf sedikit demi sedikit. Kita lihat lagi biar kita ingat apa itu isim maqsur. Nah, kita cek dulu di halaman berapa ya. Kita buka, kita cari dulu apa itu isim maqsur biar kita semua melihat dan itu kita semua ingat kembali ya. Atau ada yang tahu apa itu isim maqsur? Ya, inilah isim maqsur. Apa coba dibaca yuk. Silakan dibaca. Apa itu isim maqsur? Apa jawabannya? Ayo silakan dibaca. Isim maqsur adalah setiap isim yang huruf terakhirnya adalah huruf alif dan sebelumnya fathah. Isim maqsur, setiap isim yang huruf terakhirnya adalah huruf alif dan sebelumnya fathah. Contoh, al-fata, al-asa, amrika, al-mustaswa.
Sehingga setiap isim maksur huruf terakhirnya tidak berharokat karena berupa huruf alif dan huruf alif tidak bisa berharokat. Dengan demikian walaupun di huruf jar maka tetap juga dan tidak berharokat baik kasrah maupun yang lainnya. Min amrika, ya. Ingat ya sekarang 6. Kembali kita teruskan sekarang berikutnya. Ahum zumalauka? Ahum zumalauka? Apakah hum? Lihat hum. Ini ada huruf ya, huruf untuk bertanya. Kita kenal dengan huruf istifham. Huruf istifham. Hum. Hum. Domir, sudah kita terangkan ya tadi. Domir untuk jamak mudzakkar pihak ketiga, orang ketiga. 6. Zumala'u. Zumala ini jamak taksir. Jamak taksir. Apa mufradnya? Mufradnya adalah, kita lihat. Silakan dibuka di latihan pertama. Zumala. Halaman 70. Mana? Ini ya, ketemu. Mufradnya adalah zamilun. 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 Jamaknya zumala'u. Zumala'u. Zamilun. Zumala'u. 6. Kemudian perhatikan. Zumala artinya teman-teman. Ahum, apakah mereka teman-temanmu? Zumala'u, kenapa tidak ditanwin di sini? Zumala'u. Nah, Zumala ini sebagai, dia itu mudhaf. Mudhaf ke dhamir. Dhamir mutasil ka ini. Apakah mereka teman-temanmu? Nah. Oh ya, mohon perhatikan bahasanya A ini huruf. Dia ini nggak punya kedudukan, nggak punya jabatan. Jadi nggak bisa, bukan mubtada, bukan khobar, bukan naat, bukan manut, bukan badal, bukan apa-apa. Dia hanya huruf saja. Demikian juga jawaban dari A itu juga huruf. Dia nggak punya kedudukan, nggak punya jabatan. Bukan mubtada, bukan khobar, bukan naat, bukan manut, bukan badal, maupun bukan yang lainnya. Nah, jadi kalau begitu, A ini seperti nggak punya kedudukan, maka kalau kita bicara kedudukan, maka yang setelah A yang kita bicarakan. Setelah A yang kita bicarakan. Sehingga hum ini seperti hum di atasnya. Dia mubtada. Dia mubtada. Mubtada bisa didahului oleh A. Atau oleh na'am. Oleh huruf ini. Hukum asalnya di awal kalimat. Hukum asal mubtada harus di awal kalimat. Tapi dia bisa didahului oleh A atau na'am. Berarti hum mubtada. Ini keluar dari hukum asalnya ya. Dia bisa didahului oleh A. Hum mubtada. Zumala'u ini khobarnya. Mereka teman-temanmu. Teman-teman khobarnya. Ini zumala'u khobar dan mudhaf ka mudhafun ilaih. Bawahnya, na'am hum zumala'i. Ya, mereka teman-temanku. Jadi hum ini mubtada ya. Hum mubtada. Kemudian zumala khobarnya dan zumala mudhaf. Ya-nya mudhaf ilaih. Ini ya mutakalim. Ya sang pembicara. Maksudnya domir sebagai kata ganti untuk yang berbicara. Kata ganti itu yang berbicara. Kan ana. Ana kalau bersambung jadi ya gitu. Teman-temanku. Hum fil fasli. Hum mubtada. Mana khobarnya? Apakah bisa fi atau fasli? Tidak bisa. Khobarnya gabungan antara huruf jar dan isim setelahnya. Yang kita kenal dengan sibuhul jumlah. Hum fi fasli. Mereka di kelasku. Nah. Kemudian bawahnya. Ahum mujtahiduna. Ahum mujtahiduna.
A, ini huruf ya, huruf untuk bertanya, dia nggak punya kedudukan apapun. Maka hum mubtada. Hum mubtada bisa didahului oleh A. Hukum asalnya di awal kalimat mubtada, tapi dia bisa didahului huruf A. Hum mubtada. Mujtahiduna ini khobar. Hum mereka mujtahiduna, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Siapa tahu mujtahiduna ini jamak. Jamak apa? Jamak apa siapa tahu? Jamak mudzakkar salim. Apa cirinya? Cirinya diakhiri wawu dan nun. Wawu dan nun. Jadi mufradnya, kalau ingin tahu apa mufradnya, tinggal wawu dan nunnya dihilangkan. Kalau ingin tahu apa mufradnya, tinggal wawu dan nunnya dihilangkan. Mufradnya mujtahidun. Jadikan jamak mudzakkar salim, tinggal tambahkan wawu dan nun. Jadilah mujtahiduna. Mujtahiduna. Ahum mujtahiduna. Gitu ya. Naam, ya, ini huruf untuk jawab, untuk menjawab. Hum mujtahiduna, mereka bersungguh-sungguh. Hum mubtada, mujtahiduna khobar. Nah. Kemudian, ma asma'uhum, apa nama-nama mereka? Lihat, asma ini jamak. Mungkinkah jamak mudzakkar salim? Tidak. Mungkinkah jamak muannas salim? Tidak. Jamak apa dia? Jamak taksir. Jamak taksir. Apa mufradnya? Kita lihat ya, kita cek di bawah. Ada nggak di bawah? Ternyata tidak ada. Asma itu mufradnya adalah ismun. Ismun, nama itu loh. Ismun, jamaknya asma. Jadi asma nama-nama. Apa nama-nama mereka? Ya. Asma di sini mudhaf, humnya, domirnya mudhafun ilaih. Asma'uhum, nama mereka adalah Yasirun, wa Zakaria, wa Musa, wa Abdullah. Nama mereka adalah Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Bawahnya, waman ha'ula'ir rijalul kisaru, waman ha'ula'ir rijalul kisaru. Perhatikan ha'ula, udah kita terangkan di atas. Apa tadi? Isim, isyarah, kata tunjuk, lil qarib, untuk yang dekat, lil jamak, untuk jamak, untuk banyak orang. Bisa mudzakkar, bisa muannas. Ar-rijal. Ar-rijal ini jamak, apa kira-kira? Jamak taksir. Apa mufradnya? Mufradnya adalah rajulun. Mufradnya rajulun. Jamaknya rijalun. Jamaknya rijalun. Terus ar-rijal kedudukannya, jawabannya sebagai apa? Dia isim, didoi alif lam, terletak setelah isim isyarah. Maka dia sebagai badal. Nah. Terus al-kisaru. Al-kisaru ini juga jamak. Jamak taksir. Apa mufradnya? Kita lihat di bawah. Ya ini. Qasirun lah mufradnya. Qasirun jamaknya kisarun. Qasirun kisarun. Ini jamak taksir. Qasir pendek. Kisarun pendek-pendek. Nah. Jadi, kemudian al-kisar ini kata sifat. Kata sifat. Terus dia memiliki persamaan dengan sebelumnya. Sama-sama jamak. Sama-sama mudzakkar. Sama-sama ma'rifat. Maka al-kisar sebagai na'at. Al-kisar na'at. Dan ar-rijal. Ar-rijal sebagai apa? Man'ut. Sehingga di sini ar-rijal punya dua jabatan atau dua kedudukan. Dia sebagai badal dan man'ut. Nah, jadi siapa
mereka para laki-laki yang pendek itu, gitu. Dijawab, hum hujjajun. Mereka hujjat. Apa hujjat? Hujjat jamak dari hajun. Kita lihat bawah ya, biar jelas tulisannya kayak apa, mufradnya. Mana. Belum ketemu. Lihat bawah. Nah. Ini dia. Hajun mufradnya. Mufradnya hajun, jamaknya hujjajun. Jamaknya hujjajun. Nah. Kemudian, jadi hum hujjajun, mereka para jamaah haji. Jelas hum mubtada, hujjajunnya khobar. Kemudian bawahnya min aina hum, dari mana mereka? Dijawablah ba'duhum minasini wa ba'duhum minal yabani. Sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Lihat, ba'du tidak ditanwin karena dia mudhaf ilaih. Minasini, min huruf jar, asini di kasrah karena dia huruf jar min. Wa ba'dum juga sama. Wa ba'dum dan sebagian mereka dari Jepang. Kemudian bawahnya aina Musa wa asdiqa'u. Di mana Musa wa asdiqa'u dan teman-temannya. Lihat, asdiqa. Ini jamak taksir. Mufradnya adalah sadiqun. Mana? Kita lihat ini. Mufradnya adalah sadiqun. Sadiqun. Mufradnya jamaknya asdiqa. Jamaknya asdiqa. Nah. Hum asdiqa'uhu. Aina Musa wa asdiqa'u. Afan. Aina Musa wa asdiqa'u. Di mana Musa dan teman-temannya. Zahabu ilal mat'ami. Zahabu ilal mat'ami. Pergi ke restoran. Lihat zahabu. Ini adalah fi'il yang bersambung dengan dhamir hum. Asalnya zahaba. Ketika bersambung dengan hum, maka humnya diganti dengan wawu, tambahkan alif. Zahabu, mereka pergi. Asalnya zahaba ya. Ketemu dhamir hum, terus dalam penulisan jadilah humnya diganti wawu, berubah jadi wawu, terus tambahkan alif, zahabu, mereka pergi ilal mat'ami, ke restoran. Nah, ya ikhwan wa akhwat, sudah selesai. Mohon ada yang ingin saya sampaikan di sini. Lihat latihan pertama ya. Lihat jamak taksir, zumala'u, fuqara'u, aghniya'u. Ini dulu. Zumala'u, fuqara'u. Jamak taksir dengan polanya seperti ini. Zumala'u. Atau fu'ala'u. Zumala'u. Fuqara'u. Huruf pertama dhamma, kedua fathah, ketiga fathah, itu ada alif, ada hamzah. Jamak taksir yang berpola seperti ini, berbentuk seperti ini, huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Yang pertama ya, mohon dicamkan baik-baik. Dan bawahnya juga, aghniya'u asdiqa'u. Aghniya'u asdiqa'u. Jamak taksir yang berpola seperti ini juga tidak bisa ditanwin. Aghniya'u, af'ila'u, asdiqa'u. Tidak kenal tanwin. Aghniya'u, asdiqa'u, af'ila'u. Ya, ini dua hal ini harus kita camkan. Tangzumala'u, fuqara'u, aghniya'u, asdiqa'u. 6. Mungkin cukup sekian dulu untuk bagian bab, kita bahas di kesempatan berikutnya insyaallah agar tidak terlalu panjang materinya. Latihannya jangan lupa dikerjakan. Dan ingat, kita punya buku latihan sendiri, yaitu buku latihan kita, yang mana dalam buku latihan ini kami padukan antara latihan dari kitab Durusulullah dengan latihan dari buku materi belajar nahwu sharaf
sedikit demi sedikit. Nah, sekian dari kami. Ya, sekian dari kami. Kalau ada khilafnya dari penyampaian kami minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.